Saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton Studi TV dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sangka Rhoma Irama termasuk salah seorang yang cukup berminat menyoroti perseteruan nasab. Selain daripada beliau sebagai seorang musisi papan atas Indonesia, Rhoma Irama juga pandai ternyata berceramah. Terbukti banyak rekaman video beliau yang tersebar di media sosial. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa Rhoma Irama ahli dalam agama, hanya saja Rhoma Irama memiliki skill untuk menyampaikan narasi-narasi keagamaan yang dikemas dalam bentuk ceramah. Pada video yang ada di samping saya ini, beliau berceramah tentang kemuliaan nasab seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, parameter kemuliaan seseorang adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Maha Kuasa. Nasab tidak menjamin seseorang akan selamat dari kibaran api neraka kelak. Meskipun keturunan siapapun, kalau tidak bertakwa dan beriman, jelaslah mendapat balasan neraka. Rhoma Irama kalau diperhatikan isi ceramahnya ingin menegaskan sebetulnya soal nasab tidak memiliki arti apa-apa apabila tidak dibarengi landasan iman dan ketakwaan sebagai pokok untuk mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rhoma Irama juga mengajak kepada muhibbin habaib untuk terus menjaga persatuan. Meskipun soal nasab ini terus dipersoalkan dan bergulir hingga hari ini. Nah teman-teman, untuk melihat penjelasan atau ceramah daripada Rhoma Irama, berikut kita simak video berikut ini. Soal nasab bukan nasib. Ini soal nasab ya. Masya Allah. Ini ceramah yang kesekian kalinya Rhoma Irama. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan.
Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Beliau punya Udah podcast bernama Bisikan Roma. Channel beliau Jadi sendiri. ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Penelitian. Pak sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tenang-tenang Tiba-tiba aja. ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok 4 abad Ba'alawi tidak sebagai menemukan zuriyah nama Nabi, Ubaidillah. putra keempat dari Ahmad Isa Al-Muhajir. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai zuriyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Terus bergulir. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Sudah wafat. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Pasti soal itu. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf
akan saya undang untuk di podcast berbicara beliau di podcast saya sebagai agar penyeimbang ada informasi. berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral, Sivitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ ya akan berdialog kedua belah pihak. Endingnya seperti apa. Sebenarnya Namun, sudah banyak permintaan dari semua pihak, hasilnya nanti tapi belum ada tetap terrealisasi sampai jaga sekarang. persaudaraan para muhibin, gak usah berhenti mencintai Habib. Terus mencintai, Seperti saya sering terus bersama katakan para habaib. di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Imam besar. Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, walau ana Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawasabil haq watabasabis sabar. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Faham semuanya ya? Faham semuanya ya? Mau zuriyah mau bukan, tetap muhibin jangan putus dengan habib-habibnya. Ya, tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Kemudian apa? Ya, oke. Sudah berhenti ternyata. Teman-teman, itu barusan video ceramah dari Bang Rhoma Irama menyangkut kemuliaan seseorang di sisi Allah. Ternyata ada 3: iman, ketakwaan, dan ilmu. Bukan semata-mata monopoli nasab, dan keselamatan di akhirat itu nasab bukan menjadi tolak ukurnya. Di awal video tadi Rhoma Irama berkeinginan mengundang pihak Robito Alawiyah dalam podcastnya bertujuan sebagai penyeimbang informasi atas narasi dari pihak penentang nasab Ba'alawi. Bahkan Rhoma Irama berharap harus ada pihak kampus Sivitas Akademika yang berani mengundang kedua belah pihak, baik pihak Robito Alawiyah dengan tim Kiai Imaduddin yang menjembatani untuk berdialog, berdiskusi perihal nasab ini yang tidak kunjung selesai. Namun terlepas dari itu semua, atau terlepas dari harapan daripada Rhoma Irama, ada isu berkeliaran di media sosial bahwa Rhoma Irama katanya memiliki pandangan yang sama dengan tim Kiai Imaduddin sebagai penentang nasab Ba'alawi. Tapi itu sebuah pendapat yang bisa
benar atau tidak mengenai kecurigaan Rhoma Irama berpihak kepada siapa, kepada para habaib dari kalangan Ba'alawi atau kepada pendapat Kiai Imaduddin. Nah, itu teman-teman barangkali yang dapat saya share video daripada Rhoma Irama. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis saja di kolom komentar. Silahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.